Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Safitri dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Kembar Kiri Tengah. Kali ini saya akan memberikan contoh dari unsur dan senyawa beserta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kepada contoh senyawa yang pertama. Di sini ada contoh senyawa garam atau disebut juga dengan natrium klorida dengan rumus kimianya adalah NaCl. Garam terbentuk dari dua senyawa asam dan senyawa basa. Mereka adalah senyawa natrium dan senyawa klorida. Ternyata manfaat dalam kehidupan sehari-hari pada garam itu sangat banyak sekali. Termasuk yang jarang kita ketahui, ternyata mencuci dengan mencampurkan sedikit garam pada pakaian itu dapat membersihkan pakaian, menghilangkan noda-noda membandel serta mengusir bau-bau yang disebabkan oleh bau-bau bakteri yang disebabkan oleh pakaian. Kemudian manfaat selanjutnya, garam juga digunakan sebagai penyedap pada masakan. Kemudian garam juga merupakan obat sakit gigi dan juga mencegah penyakit gondok. Baiklah, untuk contoh senyawa yang kedua, di sini ada contoh senyawa gula atau disebut juga dengan glukosa dengan rumus kimianya adalah C6H12O6. Gula terbentuk dari 3 unsur senyawa kimia yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Gula juga disebut dengan gula sederhana atau monosakarida. Manfaat gula dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali, termasuk sebagai sumber energi bagi hewan ataupun tumbuhan. Dapat menyehatkan kulit, menghilangkan depresi, dan juga mampu bekerja pada otak dengan baik. Baiklah, untuk contoh senyawa selanjutnya, di sini ada contoh senyawa air atau disebut juga dengan hidrogen dengan rumus kimianya adalah H2O. Air merupakan sumber kehidupan manusia yang mana manfaat air dalam kehidupan sehari-hari itu sangat besar. Baik itu digunakan dalam mencuci pakaian, mencuci motor, mencuci mobil, atau mencuci alat-alat rumah tangga lainnya. Bahkan dalam memasak pun kita sangat memerlukan air. Untuk contoh senyawa selanjutnya, di sini ada contoh senyawa deterjen. Di dalam deterjen ternyata masih banyak senyawa-senyawa yang dikandungnya, seperti natrium karbonat dengan rumus kimianya N2O3. Kemudian ada lagi yang namanya asam sulfat dengan rumus kimianya H2SO4, dan masih banyak lagi zat-zat senyawa zat adiktif lainnya. Kemudian manfaat deterjen ini sendiri sangat banyak sekali karena dia berbentuk sabun atau akan memunculkan busa-busa ketika disiram dengan air. Jadi manfaat deterjen ini bisa untuk bahan tambahan pencuci pakaian, pencuci baju, mengharumkan pakaian, melicinkan pakaian, membersihkan ruangan rumah, dan membersihkan alat-alat rumah tangga lainnya yang dengan digunakan sabun deterjen. Sebelumnya kita udah bahas contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari, dan kali ini kita akan bahas contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari. Termos merupakan produk aluminium, dan dalam tabel periodik unsur aluminium sendiri dilambangkan sebagai Al dan merupakan golongan ke-3A. Aluminium memiliki sifat-sifat spesifik seperti lentur, mudah dibentuk, mudah didapat, kemudian dapat menghantarkan listrik. Aluminium sendiri juga memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya yaitu merupakan produk kemasan, yaitu digunakan dalam pembuatan minuman-minuman kaleng dan bersoda lainnya. Kemudian pembentuk atau pembuat alat perabot rumah tangga, yaitu ada panci, termos, cangkir, sendok, dan lain-lain sebagainya. Dan aluminium juga merupakan aluminium foil, digunakan sebagai badan pesawat. Untuk contoh unsur selanjutnya, di sini ada contoh kalung perak, atau disebut juga dengan argenium. Argenium dilambangkan sebagai Ag dan merupakan golongan ke-2A logam alkali.
Nah, perak ini banyak digunakan atau banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembuat perhiasan, dan dalam dunia kesehatan pun perak juga sangat dibutuhkan karena perak memiliki sifat-sifat antiseptik, antiinflamasi, dan antimikroba, sehingga perak digunakan sebagai bahan utama skincare atau perawatan diri yang mana telah banyak digunakan oleh orang-orang saat ini untuk merawat dirinya. Kemudian perak juga digunakan sebagai campuran atau bahan-bahan yang terdapat dalam deodoran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.